Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agna Fadilah Hilmi dari Prodi Manajemen. Sebagai mahasiswa manajemen, saya percaya bahwa memahami sejarah perekonomian Indonesia sangat penting karena kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh kebijakan dan peristiwa ekonomi di masa lalu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perekonomian Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi. Yang pertama ada remember atau mengingat. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan proses perkembangan sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi politik, dan perubahan global. Dan perkembangan ekonomi Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kolonial, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan era reformasi. Yang kedua adalah understand atau memahami. Pada masa kolonial, sistem ekonomi Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya melalui tanam paksa untuk kepentingan penjajah. Lalu pada masa Orde Lama, pemerintah menerapkan ekonomi terpusat dan nasionalisasi perusahaan asing. Namun kondisi ekonomi saat itu mengalami inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi di mana pembangunan nasional dan peningkatan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan terakhir, era reformasi, Indonesia mulai terbuka terhadap globalisasi dan perdagangan internasional. Yang ketiga menerapkan, di mana dalam kehidupan saat ini dampak perkembangan ekonomi masa lalu masih dapat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya pembangunan industri dan infrastruktur yang berkembang sejak Orde Baru masih menjadi penopang ekonomi Indonesia hingga saat ini. Selain itu, globalisasi pada era reformasi juga mendorong perkembangan ekonomi digital seperti marketplace, bisnis online, dan investasi digital. Yang keempat, perubahan kebijakan ekonomi dari masa ke masa menunjukkan stabilitas ekonomi sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, di mana pada masa krisis ekonomi tahun 1998, nilai rupiah melemah, harga barang meningkat, dan pengangguran bertambah, yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak langsung kehidupan masyarakat. Lalu reformasi ekonomi membuka peluang investasi dan perdagangan internasional yang meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kelima adalah evaluate atau mengevaluasi, di mana menurut pengamatan saya perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan, terutama dalam sektor digital dan investasi. Namun masih terdapat tantangan seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan sektor informal yang belum berkembang optimal. Jadi pemerintah perlu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas sumber daya manusianya. Yang terakhir, create atau menciptakan solusi, di mana sebagai solusi masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi digital melalui usaha online seperti reseller dan dropshipper yang tidak memerlukan modal besar. Sehingga pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu bersaing di era globalisasi sekarang, di mana ekonomi digital mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan PDB dan PNB Indonesia. Jadi dari sejarah perkembangan perekonomian Indonesia dapat kita pahami bahwa setiap kebijakan ekonomi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita mampu belajar dari sejarah, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan menciptakan inovasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Terima kasih.